Bahkan sekarang yang instan-instan tuh benar terjadi. Tapi Setuju. yang banyak yang udah berjuang lama terus viral itu yang gua ngelihat itu yang akan bertahan lama tuh. Oh iya. Iya, yang bakal Betul. bang. Udah lama lagunya bagus tiba-tiba satu naik. Ah ini lama nih ya. Kalau yang belakangan tuh gue lihat tuh ada beberapa teman lah band yang lagunya naik viral. Panggungannya jadi banyak kan. Pas nonton anjing gue fales ya. Ngerti gak sih? Hilang. Iya, kayak gue nyoba rilis satu lagu nih kita nih. Iya anjir viral bro, panggung banyak. Padahal ya emang secara mental dia di panggung belum siap. Karena itu terjadi di ada band temen gue yang udah cukup besar saat ini. Panggungnya buruk sekali bro. Tapi di tahun kedua, tahun ketiga, jadi keren. Back again with us in PPK Podcast Pulang Kantor. Pada pulang berarti nih ya. Udah pada pulang. Baru berangkat pastinya. Jalan-jalan ke Bogor. Cakep. Selamat datang di podcast Pulang Kantor. Kasih. Gue deh. Mendadak tuh ya. Tapi dapat ya. Asik ya. Oke, hari ini kita kedatangan satu organic rock unit dari Bekasi. Kau tahu sih? Wih, Baca. riset. Terbentuk di tanggal 6 September. 2016. 9 September 2016 sudah ngerilis. Udah ngerilis beberapa single. Yes. Iya nih makanya. Udah ngerilis beberapa single ya. Gimana gue harus fokus ini. Udah ngerilis beberapa single, terus juga ada beberapa kolaborasi ya pastinya ya. Ya, betul sekali. Terus juga ya kita sambut saja langsung Perahu Kertas. Aye. So gimana perjalanan hari ini? Macet nggak? Kan dari Bekasi ke sini kan kadang agak nyebelin ya. Agak nyebelin karena kami ngurus visa dulu tadi. Oh, iya. gitu. Beda planet. Beda planet Untuk cara soalnya. planet. Nah, jalan di sini agak nyasar tadi. Udah tinggal 10 menit lagi nyampe nih. Hmm. Kenapa jadi 29 menit? Salah jalan ya. Kok mungkin itu kali ya, apa namanya, zona waktu kali ya. Zona waktu. Perbedaan zona waktu. Antara Bekasi. Nggak sadar kita tuh. Dimensi yang berbeda. Dimensi Hardi. Dimensi Hardi. Tapi namanya keren ya Mas, Dimensi Hardi. thank you. Ada kenalan dulu dong. Yes. Kenalin diri satu-satu. Enggak, ini aja. Saya Iya. kedua. Boleh dong, Nggak semua dong. usah. Enggak usah. Oh, mau semuanya. Iya dong. Biar kita saling kenal. Kenal terus salaman. Enggak, kenalin diri ke kamera. Perahu Kertas itu ada siapa aja. Gua Chandra Kim dari Perahu Kertas di divisi vokal. Divisi vokal. Wow. Halo, gue Dimensi Hardi di bass. Di bass. Yes. Sebenarnya mereka itu bertiga. Ada satu lagi Manjoy, yaitu di drum, tapi hari ini berhalangan hadir ya. Oh lagi umroh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas gue cek di kamarnya, kayak lagi umroh nih. Oh gitu. Oke. Tawaf lagi tawaf. Oh gini-gini tuh ngapain tuh? Lempar jumroh. Antara lempar jumroh atau ngigo dulu. Oke, kita mau nanya dong, Perahu Kertas ini sendiri kan Kita berdua hari ini. ya kakak-kakak di sini gitu kan. Itu kan menyebut dirinya sebagai organic rock unit ya kan. serius lu. Itu gue jujur baru dengar tuh organic rock. Boleh nggak sih ceritain organic rock itu Menarik banget ya. kenapa tercetus akhirnya? Silakan. Jadi pertanyaan yang sangat fluktuatif sekali. Oke. Gue jujur aja ya, nama lu siapa tadi ya? Kenalan. Rafli. Lu? Jejen. Jejen, Rafli, Ina. Ina, Yes. Reno. Reno. Siapa? Rafli. Ina. Eno. Reno. Kalau insya Allah. Masya Allah. Jadi kan Perahu Kertas ini kan menyebut diri organic rock. Ada tercetus sebuah dua Jangan. kata organic rock. Jangan itu. Jadi gini bro. Gua tuh ini gak serius ya. Gak apa-apa, it's okay. Gue suka banget sama Silon Seven. Oke. Pada saat itu mereka muncul di belantika musik Indonesia Asik. dan industri showbiz ini. Yoi. Mereka kalau ditanya genre kalian apa nih? Mereka jawabnya genre kami Silon Seven. Oke. Seseru itu ternyata yang ngebandnya maksudnya. Sebebas itu ya. Jadi maksudnya kayak nggak ada batasan ya. Mau genre gue apa gitu kan? Ya udah di Bebas aja nyebut apa gitu ya. karena kita emang band yang 2016 tuh lagi era-eranya
band indie Lagi tinggi-tingginya. pada muncul tuh kan, apa 420, Bara Suara, kebebasan berekspresi. Ya udah gue berani deh yang mana. Kita kalau ditanya genre pro kertas aja yuk. Oh jangan. Kayak abang-abang kita nih, mas siapa? Ayo, deal. Besoknya bro, kayak pede nih. Ini berat banget kan, lagu banget gue. Belum sekeren mereka nih, kita belum nih. Iya, tapi pengen punya sebutan yang nyeleneh. Ya udah, organic rock itulah tercetus. Kenapa? Karena Perahu Kertas awal-awal berlayar, Asik. kita tuh band yang sangat jamming. Oke. Jadi bukan bikin musik di depan komputer. Bukan. Gue ada lagu nih, bikin komputer draftnya, terus kita bawa ke studio Jadi kita tuh bener-bener nggak ngomongin referensinya apa, nggak ngomongin kita mau arahnya kemana. Kita bener-bener masuk studio, main CRD main bass, gue main gitar, Manjo main drum, jamming. Makanya kebanyakan lagu-lagu 2016 sampai 18 50% itu instrumental. Hasil dari jamming itu sendiri. Jadi Oke. jamming, musiknya jadi, kita anak-anak bikin notasinya. Oh gitu. Jadi proses itu bukannya lirik ditulis, Bukan. cari Bukan. chord Iya, gitu-gitu. benar, Nggak lewat workshop yang Enggak. ini ya. Ya pada saat itu. Jadi kita alami sekali ya. Alami. Oke. Organik. Aha. Organik. Nasi organik. Nasi organik alami. Organik rock. Rock yang sehat. Rock yang sehat. Berarti organik rock adalah rock yang sehat. Dan diusung oleh Langsung dibantah gitu. Itu inti awalnya. Ya awalnya karena itu. Cuma Berarti- kan kita makin beradaptasi kembali. Itu kan 2016. 2016 Sekarang mulai ya balik lagi ke mulai menentukan pola-pola bikin lagu. Gua ada lagu bikin. mulai menyesuaikan lah ya akhirnya ya. Tapi awal mulanya memang dari organik. Dari jamming. Oke, kalau itu kan awal mula bagaimana Perahu Kertas ini bisa membuat banyak lagu ya yang akhirnya dirilis. Kalau awal pertemuannya, awal akhirnya ngeband nyet gitu gimana tuh? Lu nulis ya pertanyaan-pertanyaan ini ya? Nggak kayak ini banget ya. Lagu banget ya kayak. Iya. Itu ada gitu ya. Emang nih sekali. akan Si Jeje nih akan Tadi nanya apa ya? Jadi gue itu kan pembentukan lagu kan prosesnya awalnya jamming, terus dan lain-lain. Nah, yang gue tahu nih, satu aja ya. Kalau ngejam kan nggak ketemu sama player yang memang sama-sama ngerti gimana cara untuk kawinin instrumen kan kurang. Nah, awal mula Perahu Kertas akhirnya ngumpul terus start jamming. Akhirnya memutuskan untuk ngeband dan menyebut nama Perahu Kertas sebagai nama band. Ceritanya gimana? Hanya cukup fenomenal ya. Yes. Udah baik banget ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi gua sama di CRD dulunya ngeband. Zaman kuliah tuh atau Dari 2009. oke. 2009 ya. Mulai kita main belajar musik bareng malah dari gua kelas 6 SD sama dia. Iya. Oke. Oh, berarti teman kecil, teman kecil. Oh, teman-teman. Oh. Ke rumah juga soalnya. Jadi kakak adek. Nah, itu dia. walah. Oh, kakak adek. Yes. Oh, tai dong. Enggak kayak kakak adek gitu, enggak kaget. Gue kaget. Kakak gua. Oke. Ngeband lah. Jadi si Manjoeng itu soundman band gua. Oh gitu. Dari 2009 tuh. Oke. Sampai 2015 vakum. Gue bikin Perahu Kertas sama dia bikin hal yang baru. Drummer siapa ya? Ya udah yang cari yang deket aja secara emosional Oke, chemistry. yang udah kenal ya. Lama juga. Karena hampir tiap hari ketemuan. Manjoeng deh. Berarti Awalnya sebelum, gitu. berarti sebelum Perahu Kertas kan kalian berdua udah punya duluan tuh. Terus udah kemana-mana juga itu? Atau Udah. Oh udah lumayan besar. Terus kenapa nggak lanjut berdua dan memilih kayak ya udah Perahu Drummer Kertas? gua dulu sibuk kerja akhirnya. Oh, Ini nyambung. Drummer gua dulu sibuk kerja. Dia kerja di Danamon. Iya. Salah satu bank ya. Iya. Inisial Danamon. Inisialnya Danamon. Inisial banknya Danamon. Dan Amon ya, dan Amon. Jejen. Adit siapa? Jauh siapa Adit? Bu. Nah, karena gue Gak ada dia ada. Sisaan ketawa. Jadi lepasin dulu ya, lepasin dulu. Oke. Akhirnya karena gue total di musik, maksudnya gue sendiri sama dia juga waktu itu musik. Jadi di saat personil gue memutuskan kerja,
gue kayak ada yang hilang gitu nggak sih? Iya. Gue harus punya partner bikin lagu. Jadi anjing nunggu nih gimana ya gitu. Vakum. Akhirnya vakum. Nah makanya kenapa milih Manjoy, karena gue langsung visi gue nyari orang paling nganggur sebekasi. Oh, Kita langsung kepikiran ya Manjoy udah. Ya, biar kita bisa tiap hari bikin lagu. Alhamdulillah. Tuh, berarti privilege nganggurnya dimanfaatkan ya, sangat. Siapa bilang nganggur tuh bukan privilege. Privilege akhirnya. Privilege. Jadi drummer gitu kan. Yoi. Iya, kadang kan begitu emang. Tuhan lebih tahu lah jalan. Jadi kita hanya bisa berencana. Terus akhirnya setelah ngajakin Manjoy untuk join, akhirnya decide untuk berangkat bareng sebagai perahu kertas. Yes, karena sebelum memutuskan perahu kertas Manjoy, Hmm. di band gue yang sebelumnya yang Manjoy main jadi soundman, kita hampir tiap minggu emang jamming bareng di Oke. studio, kayak main lagu bling. Dan itu belum perahu kertas tuh. Manjoy belum. Belum perahu kertas ya. Nah, ini ngomongin selera bermusik juga. Hmm. Oh sama nih, sama-sama suka ini, sama-sama suka itu. Jadi visinya Pas. ketemu ya. Manjoy aja udahlah. Berarti format band KKAD selain The Massive perahu kertas ya. Iya dong. Salah satunya dong. 30 Second to Mars, adik kakak. Lu suka banget ya. Gue tahu baca gue soalnya. Gokil nih. Kalau saya nggak baca. Dari wanitanya kan, jadi udah. Tugas lo emang gini-gini aja kayak Ngeramai. Iya itu. yang lucu Sama aman bro, biar bayaran. full frame-nya pas frame, aja. iya. Gitu kan. Karena kalau nggak ada orang di sini nih, kosong. Kosong, timpang jadinya. properti, maksudnya properti Banteng di sini. Soalnya dia doang yang nanya nanti. Daun beneran. Beneran. Ini ada tanahnya beneran ini. Bisa ya. Kadang berbuah sih itu. lagi enggak. Enggak dong, ini tanaman aja. Tadinya emang hutan, cuman kita babat separuh, sisain 2 lah gitu, gitu biar ada ya. hijau-hijaunya. Emang lo sejak kapan jadi host gini? Semenjak dijeburin ke sini. Terus waktu Manjoy akhirnya join, visinya sama dan lain-lainnya ketemu, terus akhirnya decide untuk ini pokoknya perahu kertas harus jadi band yang apa ya, yang settle gitu loh, yang itu gimana sih yang baik? Yang sebenarnya senyamannya sih kuncinya. yang estetik di kamera gitu. Yang- Mau kamera estetik nggak gue? Duduk Vincent. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Gak cocok gue. Kurang. Bro, Kayak Tenggelam capek gitu. gak sih? Majuin gini dikit. kali ya. Oh gini kali ya. Nah, Kocok tuh. Lu nyempit-nyempitin bro. Kayak gue cabut aja ya. terus Mas. ya, nih saya mau nanya nih Mas ya. Pan ini kan dulu kan berangkat setelah Manjoy join, belum perahu kertas dong. Visi. Visinya sama, ketemu apa segala macam. Terus yang bikin kayaknya udah deh, settlein aja deh kita jadi band, jadi perahu kertas, kita bikin lagu dan lain-lain. Itu mulai kapan? Apa di 2016 itu langsung atau bagaimana? Itu kan berarti kan setelah vakum dong. 2016 itu langsung kayak jadi kita jalan deh as a band. Dia ngegas gini emang ya orangnya. Oke, tapi ini pertanyaan menarik ya. Karena lo pertanyaan ini runtut tuh tadi. Iya. Jadi gue juga berpikirnya tidak terlalu rumit. Oke. Coba lanjut ya. Ya, Lanjut, coba lanjut, Mas langsung Ardi aja jawab. jawab. Kenapa gue jawab? Iya, langsung sih kayaknya ya. Iya, jadi Langsung pas aja tanggal gitu. itu ya. Jadi gini, gue ngeband sama dia udah berbelas tahun. Tidak pernah punya album. Oke. Karena saat itu apa ya? Kita tuh self release tuh masih butuh label kan. Oh ya. Orang kalau mau punya album harus Kasih demo kasih gitu. demo kan. Nah itu era gue ngeband sama dia tuh masih mencari-cari gimana sih caranya. Iya. Pas 2016 kan udah lumayan Iya. self release, udah ada agregator. Ya udah DSP lah ya. Karena ambisi pengen punya album dari dulu, perahu kertas tuh terbentuk kita bertiga, kita pengen punya album. Oke. Itu doang. Oke. Punya album itu 2016 tuh. 2016. Albumnya 2022. Lama ya. Tapi kan proses. Ini ternyata tidak semudah itu. Terus yang di album 2022 itu isinya dari lagu-lagu lama yang termasuk instrumental doang apa pure semua bervokal? Jadi gini ya. Dari 2016 sampai 2022. 2022 kan jadinya albumnya tuh. Tapi ternyata di perjalanan menuju ke album itu, kawan-kawanku semua, Ya. Ya. kami merilis 10 single, Oke. 2 mini album, bahkan sampai bikin short movie. Short movie. Lihat belum?
Short movie nggak ketemu Gimana lagi di YouTube. Kita Lihat belum? tunjukin di sini. Kita tunjukin di sini. Nah ini nih. Nanti linknya ada di ini description, Boleh oke? di sini aja nggak? Album tuh apa ya bahasanya? Krusial kali ya. Holy Hal yang Grail-nya. spesial. Holy Grail-nya band ya. Album Album tuh itu album. benchmark sebuah band gitu ya. Yes, sebuah betul. Ininya ya, apa tuh kalau lulus kuliah tuh apa namanya? Ijazah. Namun ternyata tidak semudah itu. Di tahun pertama mau bikin album segampang Itu untuk membuat sebuah album. Ya, boleh lah. Ya, lanjut. Itu berapa second ya copyright nggak? Jadi mini album. Anjing ngomong apa ya? Gara-gara Ini album. ini album. Iya, tahun pertama mau bikin album jadinya nggak pede. Karena baru kan bro. Jadinya coba single yuk. Single malah jadi mini album. Ya itu prosesnya ternyata mencari Cukup panjang gitu cukup ya. panjang untuk kita memutuskan ini album kita nih. Album. Ya, untuk bertahun-tahun itu bro. Tapi alhamdulillahnya malah jadi banyak karya, banyak ketemu teman-teman gara-gara kita rilis single yang ini. Ketemu banyak teman-teman gara-gara kita ikut kompetisi yang ini kayak gitu-gitu. Oh yang waktu masuk di Levi's Benhan Benhan, sama bisa. Go Ahead ya. Iya, Go Ahead juga 2018. Jadi tiap tahun itu lucu. 2017 Go Ahead. Jago dia nih. Kacau. The best host 2000. Best host 2000. Pendatang baru. Punya band The juga. best host pendatang baru. Gue ngeband. Dia yang main drum, dia yang main bass, dia yang main gitar. Dia Apaan sih? Emang gue Jadi FKJ. dia emang jenis cacing pita dia. Kayak laba-laba gue, tangan gue banyak gitu. Iya, 18 Levi's. Ya, Yes. 19 masih Levi's. 20 Jarum. Ya, 2021 Jarum. 2020 Levi's lagi, terus 2021 Jarum. Jadi tiap tahun tuh ketemu partner yang beda-beda. Oke. gitu. Nah, sekarang sama Pops. Sekarang sama Pops. Music ID jalannya. Sebelumnya kan sempet di Universal ya berarti ya. Universal kan. Bareng Levi's. Nah, yang Levi's berarti masuknya ke Universal. Universal. Setelah itu hadiah dari si kompetisi itu. Iya. Oh gitu, langsung masuk sign label. Ah, itu lucu juga, Bro. Kenapa tuh? Ada cerita apa tuh? Boleh gak sih? Boleh dong. Cerita. Terus gimana? Jadi 2000 berapa sih itu? 2018 Levi's Benhan. Pada saat itu biasanya nemuin dia nih. Biasanya nemuin gitu-gitu dia nih. Dia DM ke gua. Gua PR-nya nih, guys, biar gitu ngerti kan. Tag gitu kan. Wah, ini seru nih, gua lihat rules-nya ya. Rules-nya itu juara 1 bakal dapat endorse Levi's tahun Oke. dan desain kontrak sama Universal. Heeh. Juara 2 kontrak Levi's tahun tapi nggak desain. Oke. Kami inceran kita karena kita anti label. Kita Anti label. no Iya, major, jalan no dua major, tahun. no major. Kita Mending butuh dapat kostumnya celana aja. gue gitu ya. Pas tahun bro. Saya itu bro. Karena lumayan kan dapat. Jadi ini beneran terjadi. Jadi pada saat forumnya itu kita mau tanda tangan bertiga berdoa bro menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mudah-mudahan ya Allah Islam kan ketahuan. Aman. Ya Allah semoga Prokertas juara 2. Oh, doanya juara 2. Mintanya spesifik juara 2. Iya. Nggak mau major. Dimulailah pertandingannya. Pertandingan. Kompetisi bro. Pengumuman dong. 3 terbaik. Prokertas masuk lagi. Di atas stage. Juara 2 bro. Dapat juara 2. Wah seneng dong kita. Diwujudkan mimpi kita. Diwujudkan mimpi kita semua. Nah lalu nyokap bokap tuh support banget gue ngeband. Jadi kalau ada acara gitu mereka datang bro keluarga. Pada saat gue juara 2 seneng dong kita. Wah. Tapi gue liat nyokap bokap di bawah biasa aja. ngerti dong harapan mereka. Iya, harapannya skor 1 gitu. Padahal nggak tahu anaknya nggak pengen juara. Iya. Flat banget mukanya mereka kayak. Ya. 2 gitu ya. Tapi ya udah juara 1 Delika teman kita. Terus tiba-tiba si ANR Universal naik lagi ke panggung. Ternyata Universal juga mau mengkontrak perahu kertas. Oh gitu. Iya bro. Wah langsung bokap nyokap gue. Wah ya anjir. Oh berarti. Sedih kan? Nah videonya sumpah. Lo harus lihat ekspresi gue bertiga. Iya. Ya, kok menang sih? Kok menang sih? Lah kok desain gue gitu ya. Bokap nyokap
Senang. Nah, twistnya kasih tahu twistnya. Bro. Turun. Jadi bokap nyokap gue berdoa gue juara 1. Oh gitu. Doa gue bertiga dikabulin. Doa mereka berdua dikabulin. Gila gak lu? Merinding gue bulu pantat gue. Bergini Kenapa harus bulu pantat? Kenapa harus itu? Itu kekuasaan yang sangat luar biasa bro. Berarti di-combine tuh ya. Dua-duanya dan dapat Dua hadiah setengah, sama ya. jadi. Gawat itu. Gila gak? Itu sih gue langsung kayak aja doa kita dikabulin, doa nyokap juga dikabulin. Ya udah, tapi gara-gara itu rekaman sama Mas Erik Sukamti, Doci, Iya. anak bawa seru banget sih. Berarti bisa akhirnya ketemu sama figur-figur di Belantika Musik yang gokil-gokil ya. Gila. Figur. Iya betul. Jadi banyak kenalan di industri musik. Positifnya di situ. Terus akhirnya dengan Universal ngerilis lagu Lagu Terang Bersulam. Terang Bersulam yang diproduserin Doci. Doci Sadega. Oke, proses rilis Terang Bersulam, penulisan dan lain-lainnya itu dibantu banget sama Doci atau memang ini gue punya materi nih. Doci memberikan POV industri yang ya kita sama-sama tahu Doci Sadega lah ya. Mereka ada apa sih bro? Gue jadi panik. Itu tuh. Ya itu udah diarahin ke lu, berarti lu yang nanya. Biar dia nanya ini nih. Bisa gak sih kalau ada Q kayak gini, yang nengok satu aja? Kayak lepas patek. Gue jadi panik juga. Ada apa nih? Berarti Doci Sadega. berarti lu kalau ke sono arahnya lu ya. Oke, gua nggak nengok nih Mina. Iya. Jadi ada tugas kan? Iya, tahun banget pemula ya. Di briefingnya pas syuting. Ayo. Emang begini aja lah adanya lah. Doci waktu itu memberikan POV dia mengenai bagaimana lagu di industri ini bekerja gitu. Gua suka gitu, maksudnya lagunya tadinya 6 menit bro. Tuset. Sedih bro. Yoi, sabe pe. Terserah gua. Sakedelik. Iya, guys kita buat 3 menit yuk. Gimana motong-motongnya nih? Aduh. Idealis kan. Apaan di sini lucu. Pas jadi bro, Mulai jadi enakan yang 3 menit. pas dibawain band nggak capek. Tahu-tahu kelar aja enak ya. Jadi nih gue kasih tahu Anjing. Enggak, ini beneran. Jadi pada saat itu Doci kasih tahu kenapa gue buat 3 menit. Terus endingnya terdengar seperti nanggung. Biar orang ngelup. Oke. Gila ya. Pasti itu hal-hal yang tidak akan gue dapat kalau gue tidak ketemu orang yang sudah berpengalaman meracik aransemen dan lain-lain. Itu berkahnya doa orang tua juara 1. Juara 1 desain juga dapat. Levi's juga ya, gokil ya. Terang Bersulam. Gue udah dengerin lagunya, keren. Gue suka. Thank you. Gua suka. Ngomongin soal lagu nih. Yes. Ini yang Terjadi ya. Akhirnya bergerak. Ini juga yang gue tunggu-tunggu. Ini juga. di mana Radit akan berbicara. Siapa? Ini nama orang emang ganti-ganti. Ini Adit, Kita ini emang- Adit. Kita sebenarnya sekali ganti nama gitu. Ayo sih bisa ngepot. Ngomongin lagu. Terus tadi ada 10 single kan. Mulai 10 single. Terus banyak lah lagunya. Lagu favorit menurut Perahu Kertas. Ini yang tadi kan. Iya itu. Aduh. Pertanyaan sesuai dari prompter. Oh dari. Atau mungkin beda-beda kali, beda-beda. Ya beda-beda mungkin. Kalau yang sampai sekarang ya, Iya. dari semua karya kita, kalau pribadi gue suka yang Love is Pure judulnya ada. Love is pure. Karena liriknya gue yang buat ya. Gue yang buat sih liriknya. Jadi Apa ya? Ayah bunda Yoi. Sok mau nyanyi. Vokalis lagi. yang ya harus didengar langsung sih. Jadi Manusia itu tak akan sempurna tanpa ada cinta yang terangi kaki melangkah. Tolong pahamilah, hanya cinta yang abadi di dunia. itu 5 menit gue buat liriknya tuh. 5 menit. Iya, karena Wah ini storynya ada storynya nih. goblok banget sih bikin lagu. Ceritain dong Mas, ceritain dong. Oh jadi gini, iya. kita band yang seneng banget ikut kompetisi. Tapi kompetisi songwriting, kompetisi buat lagu sendiri. Kan mungkin yang Iya tahu. Itu masih awal-awal itu, masih awal-awal. masih pun kompetisi kan. Iya. MLD. Ya udah, akhirnya ada kompetisi. Ikut nih.
yuk ya udah gue bikin draftnya, udah mulai bikin depan komputer lagi nih. Gue bikin draftnya Love is Pure, notasi, udah. Liriknya tentang apa nih ya? Biasa dia nih kalau yang dadakan-dadakan kan. Gue sama Manjoy bagian ngasih ide tentang apa nih. Waktu itu yaudah Mas, lo tunggu, gue sama Manjoy kasih ide yang berbeda. Wih, Kita di ruangan yang berbeda nih, komunikasi lewat WA. Oke. gue ngasih ide, misalnya gue ngasih ide tentang ini love song ya. Gue ngasih ide misal contohnya aja, gue tentang orang yang diduakan. Manjoy, gue ngasih ide tentang orang yang menyelingkuhi. Oke. Lo pilih deh. Wih, gue tinggal milih kan. Jadi lagunya. Gak ada yang pilih. Ngapain gue capek-capek. Gak ada yang dipilih. Lama lagi mikirnya. Ternyata tentang orang yang Kalau zaman dulunya kalau ada yang ya mirip lah di lagu Dewas yang cukup Siti Nurbaya. Oh iya. Tahu kan story-nya, jadi kayak ya nggak disetujui sama orang tua lah. iya. Hubungan yang orang tua lo nggak setuju. Jadi hilang itu lah. Si Love is Pure ini. Love is Pure. Is Pure. Harus dengerin. 5 menit ya jadi. Iya langsung jadi. Cuma cepet. 5 menit untuk nulis lirik jadi tanpa Proses revisi. buatnya Iya, 5 menit. langsung. Kalau dia jagonya gitu cepet. Oke, yang mendadak malah jadi ya. Iya. Kalau gue lama banget. Gila lama banget nih. Butuh apa ya, perenungan. Oke. Gue harus sajen. Kopi hitam, Meditasi. rokok kretek, Dulu. ayam cemani, air terjun gitu. Sama ini 7 air dari 7 masjid yang berbeda. Keren ya. Lu mau kerja nggak? Enggak. Tapi sebelum terlalu jauh, kayak tadi tuh kita belum nanya apa namanya, kenapa namanya perahu kertas? Ini pertanyaan yang sangat dimensi Hardi jago jawab. Kenapa gua? Ya ini unik banget pertanyaannya ya. Sering ditanyakan. Iya dong. Kayak kalian kok serius-serius banget sih Enggak, muka. pengen tahu. Kita pengen tahu. Kita penasaran pengen tahu. banget. Pengen Jadi- tahu. Perahu kertas tuh sejarahnya dulu awal kita buat namanya tuh perahu kertas. Literally Perahu pakai H. Oke. Iya ya. Iya. saat itu. Jadi karena nama itu tercetus karena lagu pertama kita buat judulnya Perahu Kertas. Oke. Kita buat lagu nih judulnya Perahu Kertas. Hmm. Terus nama bandnya apa ya? Aha, ting. Judul lagu aja kita jadiin nama band Perahu Kertas. Sesimpel itu. Iya, simpel itu. Simple Kita buat lagu, kita rilis di Bro, YouTube. nggak ada stand mic apa bro? Ada nih Tangan gua tangannya nih. bisa jadi stand up. Kita juga Jadi bisa. gini bro. Nunduk ya. Iya. Nunduk ya. Nah, rilis dong lagu pertama kita di YouTube. Set. Cari dong nama band kita Perahu Kertas. Set. Ribuan Maudi Ayunda yang timbul. Gue salah. Anjing nih abang gua lagi. Iya. Kenapa Terdistract itunya. Visualisasi. Visual gue. Iya, emang beda ya. Jadi pretel gitu. Iya, mau Nah, iya, Maudi Ayunda yang keluar. Benar-benar. Nah. Sedih dong itu. Mana band kita di Iya. bawah banget kan. Ya udah terus gimana caranya? Oke, kita hilangin hanya. Kita rapetin jadi Perahu Kertas. Biar gampang. SEO-nya biar gampang lah. Terus dari pengucapan juga gampang diingat ya, perahu kertas. Setelah kita bikin maknanya apa nih perahu kertas? Ternyata perahu itu perahu sama, tapi bahasa Bengkulu. Oke. Kita juga nggak tahu itu bahasa Bengkulu. Oh ternyata bahasa, berarti maknanya sama gitu. Dan kenapa perahu kertas? Filosofinya begini. Kita kalau tahu perahu kertas pasti kan Lu biasanya pakai topi bro? tapi gue mana tadi? Yaudah lanjut. Iya. Distract terus. Kaget. Nggak tadi pas ngaca, rambut gue lagi oke nih. Oh, iya. Biasanya kalau lagi dari kapten. bad hair day, Bad hair day. gue pakai topi. Oh, iya. Nggak keren lah. Keren kan? Jadi gini. Sampai mana tadi? Sampai perahu kertas. Perahu kertas, filosofi. Kita balik ke masa kecil lah, suka buat perahu kertas kan. Biasanya kita alirin pas hujan, ya kan? Alirin di sungai. Iya. Jadi biarkan dia mengalir mengikuti arus. Tapi kan gampang tenggelam karena kertas. Aha, ting. Jadi karena Oh iya mata. benar. Udah sering Harusnya dilatih kita yang soalnya. nanya ya. Sering dilatih. Jadi kan perahu kertas kalau di sungai gitu kan nanti tenggelam. Kan Gampang kertas gampang. tenggelam. Kita buat lagi aja, Bro. Segampang itu karena bahannya cuma kertas. Oh, Jadi kita ngerti, buat ngerti. sesuatu yang baru lagi, kita alirin lagi. Ngerti.
Tenggelam kita buat lagi Buat terus lagi. sampai sampai Oke. tujuan. Tujuannya itu sih. Terus selalu membuat karya-karya yang Iya, karya baru juga ya, Makanya nggak kita berhenti udah ada berkarya hampir ya. 30 lagu kita ya. 30 udah bro. Udah hampir Iya kalau 30. di Spotify juga kalau di apa diskografinya tuh dilihat, wih panjang juga, banyak juga nih single. Jadi gini, banyak lagu tidak menentukan kesuksesan ternyata bro. Iya jadi banyak dah. Brengsek doang langsung viral. Giliran orang bikin jedak-jeduk sekali viral ya. Iya. Terus bikin banyak-banyak kok lama ya gitu. Tidak ceduk aja begitu. Terus Udah ya. Maman Fandi. Kita ada versi remix ya. iya ada yang nanti ya. Nah, terus Mas kan aku mau nanya. Kerja. Akhirnya. Tinggal dia nih. Ina. Oke. Kan Perahu Kertas lagi bikin single baru Make It Right kan. Itu tentang apa sih Mas? Kasih tahu dong teman-teman. Jadi tentang seseorang. Seseorang Sebut saja si A. Mawar. Cowok ke cewek nih. Sebut saja Bambang. Bambang. Cowok banget kan Bambang. Setuju nggak kalau Bambang? Aman ya? Aman lah, Jelas ya? Bambang. Aman lah ya, aman ya. Bambang masih aman lah. Jajan. Pepen, bekas banget Pepen. Rafli, Iya, betul. Yang ini Adit. Pepe Radit. Jejen, Ya. Rafli Ina. Hmm. Nih, Lupa gua. Reno. Reno. Kira-kira lagi. Lu berharap banget gue nyebut nama yang lain lagi. kira Opet gitu. Cocok sih. Pet. Mulai sekarang nama lo Opet. Terserah deh, yang penting apal, ya. Syahrini Baik-baik. Kalau terlalu jauh kayak. Terlalu dicari nih. Hari ini. Maju mundur cantik ntar dia. Ya. Make It Right. yang ada 4 fase di dalam lagu itu. Oke. Yang pertama mengakui kesalahan. Oke. Yang kedua meminta maaf. Yang ketiga introspeksi diri. Yang keempat yang paling penting. Apa? Karena tanpa yang keempat ini, ketiga ini tidak akan berhasil. Oke. Berdoa ya. Bisa lampunya diredupin dikit. Mengheningkan cipta. Nanti kasih soundtrack back song ini ya yang Dan yang sedih-sedih. keempat adalah setelah pesan-pesan. Stay tune. Bos banget. Ini saya tuh masuk lagi ya. Udah masuk lagi, udah selesai nih. Oke. Tadi belum terjawab tadi. Lagi. Fase keempat. Jadi gimana tadi fase keempatnya? Ini fase keempatnya adalah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh. Jadi ini tentang seseorang yang melakukan kesalahan terhadap pasangannya. Entah karena lupa ngabarin Oke. atau salah berucap jadi pasangan. Hah? Dengerin. Jen. Ngabarin mulu kok sekarang. Oh, lu ngabarin mulu sekarang? Aman. Bucin lo ya? Banget. Iya. Wah, kayak gua sih. Nggak apa-apa. Aman. Bukan hal yang negatif. Bagus kan? Bagus. Benar. Berarti tentang fase-fase itu ya. Fase itu. Jadi gini. Pesannya adalah meminta maaf lah jika kita melakukan kesalahan Oke. terhadap pasangan kita. Tidak usah gengsi. Karena penyesalan akan datang belakangan. Iya. Betul. Karena Udah kalau minta maaf, pasangan kita udah terlanjur. Siapa nih yang habis makan ketoprak bintang tamu lu sebelumnya? Siapa yang Nggak tahu tuh. Ini dari studio sebelah kali tuh. Itu minta maaf, introspeksi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Intinya tentang itu. Minta Itu kan- maaf sama pasangan. Jadi kan lagunya tuh tentang apa ya? Kayak rasa bersalah gitu, Yes. rasa bersalah diri gitu kan. Itu tuh sebenarnya tuh dari pengalaman pribadi. Pribadi apa dong. enggak sih? Oh, Pribadi banget. banget. Iya waktu itu karena gue sempet salah berucap lah sama pasangan. Oh. Gue mau ngucap jembatan, ternyata itu bukan jembatan, Jadi apa? gunung. Oke. Salah gue. Itu kan Jauh. gunung, Jauh itu jembatan. sih. Cewek aku sama kamu kata dia. Oh. Itu jauh banget jembatan gunung. Gue kalau kayak gitu sih, ceweknya yang gue anggap bermasalah. Iya. Kayak, Kenapa ya lu kenapa kecewa sih? Gue cuman salah barang. Gunung. Salah barang dong. Gue salah barang doang. Jadi kecewa. Kecewa. Itu pengalaman pribadi lah. Hampir telat lah waktu itu untuk minta maaf. Tapi alhamdulillahnya bisa diperjuangkan. Jadi pesannya itu. Berarti terinspirasi dari kesalahan pribadi akhirnya menjadi lagu Make It Right yang sekarang sudah ada di
seluruh DSP ya. Supaya yang dengerin tuh nggak melakukan hal yang sama. Yoi. Dia nih. Dan ini kan lagu yang cukup unik karena memadukan dua bahasa ya, Inggris dan Indonesia di bilingual di lirikalnya kan. Kenapa memilih format itu? Kayak kenapa gua nggak Indo aja? Mungkin kalau Indo kan kayak akan lebih relate ketika disampaikan misalkan. Kenapa harus memilih bilingual dalam lagu Make It Right? Waktu itu gue main Snapchat. Oke. Masih main Snapchat. Waktu itu. Waktu itu. Udah nggak ada sekarang ya? Ada. Masih ada. ya? Sehari yang lalu. Sehari yang lalu. Tapi Make It Right udah rilis kapan? Waktu itu dong kemarin. Ya. Gue dapet teman. Jadi gini, gue cukup memiliki ambisi bahwa lagu gue pengen didengar deh sama orang luar kayak gitu. Serta teman gue yang Gen Z ini main Snapchat mas, karena di situ gampang ketemu orang. Iya benar. Boleh? Ya udah gue bener bro, ketemu orang Brazil. Maksud gue luar yang deket-deket aja gitu. Iya. Kenapa ada orang Brazil ya ulang. At least Malaysia, Malaysia, Singapura itu Asia. Brazil, Brazil, bro. Amerika Latin. Amerika Latin lagi. Tapi beneran ketemu orang Malaysia, orang Portugal. Ya udah gue mempromosikan lah perahu kertas karena tujuan gue pengen nih Ngelebarin ya. ngelebarin. Ya setidaknya pengen Didengar di luar gitu ya. Perahu kertas itu. Ya udah pada saat gue kasih dengan judul yang bahasa Indonesia, komunikasinya tuh jadi kayak maksudnya apa nih? Oh, susah. Ya udah mau dimensi, cobain judul setidaknya judulnya Inggris nih. Jadi pada saat gua ngasih ke mereka nggak ada pertanyaan-pertanyaan apa nih. Ya udah mereka udah nyaman aja dengan judulnya dulu minimal. Benar-benar. Nah itu bermula di Save Me From This Hell. Ya. Rilis single tuh. Nah pas single itu rilis gua udah nggak main Snapchat bro. Jadi nggak Promosi ini promosi lagi. Enggak udah nggak hype gua. Jadi Tapi keterusan. Tapi nulis lagunya keterusan. Akhirnya. Tidak disengaja. Oh. Terkadang kayak muncul aja gitu. Ini agak kasih. Kenapa? Dan juga gua apa gua lu. Woi. Ya karena gua enggak pakai dari tadi. Ya lanjut. Kiri kelitikin dari belakang. Keterusan Mas Feldi. Jadi Feldi. Iya. Lagi berubah. kenapa Feldi? Saya Feldi sekarang. Reno. Oh Ingat sendiri. Akhirnya keterusan secara autopilot gak sengaja. Jadi gara-gara Save Me itu From This Hell sekarang keterusan gak sengaja aja. Jadi bener-bener ya udah bilingual lagi kayak gitu-gitu. Tapi belum pernah rilis yang full Inggris. Ada satu lagu. Ada satu. Cuma belum rilis. Tapi kayaknya belum ada. Belum ada kepengenan untuk rilis yang full Inggris ya. Gua pengen main Snapchat lagi aja deh. Berarti tunggu dari ini ya. Wangsit Snapchat ya. Orang Brazil. ngechat lagi. Kerja. Lu mau kerja nggak? Ya udah. Nah, untuk ini kan sebuah single baru kan Make It Right, berarti liriknya ini lebih dominan yang Mas Dimensi Hardi yang buat sendiri atau kalian brainstorming secara Pemilihan lirik. pemilihan lirik. Bisa diulang tuh dengan lebih lancar lagi. Pengen tahu. Dengan rilisnya single baru Make It Right ini, liriknya itu lebih dominan dibuat dari Mas Dimensi Hardi sendiri atau kalian brainstorming? Bagaimana? Terima kasih. Gua. Asik Kelihatan sangat paham kan? kayak abis ini ya hearing session. Paham. Jadi sebenarnya tuh gimana ya? Busa lo agak mirip ya? Mirip gitu. Ini itu lagu pure dari gua Chandra Kim. Oke. Oh, kadang ganti-gantian tuh. Jadi yang nganggur nulis lagu siapa? Gua ada lagu nih, setelah Make It Right gua. Main pribadi juga. Malam pribadi itu Jen. Aman. Jadi minta maaf. Belum ya? Minta maaf sebelum menyesal. Ya pasti. Penyesalan di akhir, kalau di awal pendaftaran. Iya. Ini gua demen nih. Lo kan suka 2 minggu sekali baru ketemu cewek lo. Tuh. Kan gimana 2 sih? tahun. Lo orang mana? Sanggerahan. Sanggeran. Iya. Lo tinggal di? Di Depok sekarang. Oh, deket gak sih? Jauh. Jauh dong. Oh Jakbar gua kan? di luar Jakbar kan? banget lagi gua nggak tahu. Ikut ke Bintaro. Oh tuh iya. Oh jauh ya. Jauh Sangat dia masih Depok, Jaksel. Depoknya Sawangan kan. Oh, lo Sawangan. Limo sih maksudnya. Oh iya Limo maksudnya. 20 menit, Bro. Ya aman. Aman. Maksudnya 40 menit dari jajan Iya. dari sana. Iya, ke sini. Jaraknya itu waktu tempuh, itu waktu tempuh. Jarak Iya. 40 menit, jarak tempuhnya. Iya, tempuhnya.
Katanya nanya kan jauh ya 40 menit. Heeh. Emang ini dulu sebelum di sini dia di Google Map kerjanya. Sebelum dia kerja di sini dia kerja di Google Map. Jadi dia tahu. Ini ngisi suara map kalau yang bahasa Vietnam dia. Iya. Vietnam. Tong ting tong. Mbak Indah. Tadi namanya. Mbak Indah bisa aja. Itu bro. Dan lagu Ya. itu juga lucu sebenarnya. Boleh ketawa dulu. Karena- Boleh ketawa dulu. Terus ya. Oke, jelasin. Jadi lagu itu terbuat karena ampli baru, ampli gitar. Oke. Dia studio kan sama Dimensi Arti. Tiba-tiba dia datang bawa ampli baru dong. Combo gitu. Ampli baru. Cobain. Wede. Boleh. Susah tuh dapetinnya. Gemboknya gede-gede banget. Kok bisa? Nyolong. Maling. Ampli di mana itu diambil. Untung dapat. Sukses gua. Ampli. Susah dibuka. Ya pokoknya ternyata amplinya ada fitur looper. Oke. Kayak Ed Sheeran tuh main-main. Heeh. Ah lucu nih gue main-main itu aja. Apa dari gitar dulu bikin perkusinya kan. Cek, terus bikin gitarnya. Jadi lagu ya. Ya itu jadi progresi chordnya Make It Right itu. Oke. Masukin apa? Di awal rekaman. Lagu baru nih. Gara itu jadi lagu Make It Right. Akhirnya jadi lagu dan sudah dirilis ya. Dirilis. Cuman agak Harusnya lagunya ampli baru ya. iya. Yang digembok. Ampli susah dibuka. Gemboknya gede-gede. Terus yang beda banget dari Make It Right ini sebenarnya dari segi aransemen ya, lebih lebih Sound mengarah design. ke electronic pop Iya kayak gitu. Iya. ketimbang yang single-single sebelumnya, Single-single sebelumnya. yang band banget, Band yang apa banget, banget gitu kan. Kayak gue kalau dengerin tuh kayak gue dengerin kompilasi genre di album 30 Second to Mars yang album kedua, Ya. yang This Is War. This Is War. Itu kan ada beberapa yang elektronik tok gitu kan. Which is keren sih, jadi variatif ya. Dan rencananya Make It Right ini akan ada di album berikutnya atau gimana? Harusnya. Harusnya ada. Harusnya ya. Tapi nggak tahu lah. Manusia hanya bisa berencana bro. Iya, Tuhan yang menentukan ya. Tetap label yang menentukan. Itu orang label. Bisa lah album lah. Album maklum, cuma make it right-nya belum tahu akan masuk album apa enggak. Justru kita ini lagi mau nyiapin rekaman ya trilogi 3 lagu. Nanti akan rilis. Oh, berarti 3 lagu aja gitu ya. Iya. Oke, ini kan sekarang kan di dunia yang terlalu digital ini udah kayak orang instantly bisa jadi musisi, menyebut diri mereka musisi atau apapun, songwriter dan lain-lain. Setuju nggak nih kalau misalkan kita ngambil dari satu platform nih, TikTok gitu ya, kan banyak banget nih bikin jedak-jeduk viral. Iya emang gitu. Lama-kelamaan kan. Berarti hantunya udah mulai ngumpul nih kalau Ada 20 genderuwo di sini. 300. Kita agak sekarang Genderuwo 300 di sini. jatuh, takut jatuh. Maaf. Minum. Terus kan kayak tadi gue nanya apa ya anjing? Di dunia Oh iya. sekarang. Kalau di TikTok kan banyak banget nih bikin lagu jeduk-jeduk viral langsung, woi naik. lagi. Prokerta sendiri setuju nggak sih lagu tuh harus viral dulu baru bisa menentukan kesuksesan sebuah musisi? Atau viral itu cuman kayak yang Bantu. nggak nentuin, cuman ngebantu doang kayak gitu. Iya lagi. Fenomenanya ya. Iya. Gue setuju Sekarang setuju. gitu. Berarti memang setuju kalau ya memang begitu adanya gitu ya. Kadang lagu yang terpendam Hmm. lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba ya emang gara TikTok tiba-tiba dar. Contohnya mangunya 420 Iya. mungkin ya itu kita lagu bisa 2 ambil tahun ya. yang lalu kan itu. Cuma Bandnya kan, lagi ya, hiatus iya. kan. Cuma kan kejadiannya akan ada 2 kejadian gitu. Yang pertama viral nih, misalnya lagu yang udah lama terus viral, ternyata jelek bandnya atau artisnya. Yang kedua viral ternyata ya emang bagus aja. Jadi disitulah ininya. Maksudnya kenapa Prokertas tetap persisten lah maksudnya apapun yang terjadi kita tiap tahunnya harus rilis karya. Harus ada rilisan Karya ya. terbaik yang pernah kami punya. Ya nggak ada yang tahu kayak gitu takut. Ya. Bukan takutnya. Mudah-mudahan suatu saat ada satu lagu Prokertas yang Meledak gitu ya, iya, booming. viral booming. Mau meledak. Bro, jinakin. Aduh aku panik. Jam lo dong.
Ah, udah meledak. Bomb the fuse. Bomb the fuse. Udah jinak. Udah jinak ya. Ya harapannya kan gitu, ada satu yang dipakai banyak orang. Pasti orang akan dengerin kan, pasti dengerin lagu yang lainnya, yaitu Bisa nge-trigger untuk orang ngelihat Purwokertas itu sebenarnya siapa, dari mana gitu-gitu kan. makanya ya udah visinya kita pengen bikin lagu yang banyak, rilis yang banyak, biar suatu saat ada rezekinya orang ngelihat apa setlist Purwokertas tuh Lagunya banyak ya, pada gitu-gitu. Karena kita tidak skeptis ya hal seperti itu. Kayak band tuh butuh gimmick, Bu. Iya. Iya benar. Iya, Benar. Gimmick. Butuh konten nih. Tapi Gimmikanlah yang kami. terpenting, iya gimmikan kami. Yang terpenting yaitu karena kita basicnya musisi, songwriter, seniman, kita pengen lagunya oke dulu Oke, nih ya. sebelum untuk jangan lagunya belum lo pikirin mau kayak gimana udah mikirin gimmick. Iya, Itu yang banyak iya ya. benar Jadi benar seperti benar itu. benar benar. Kayak gitu yang asal Jadi viral, kebanyakan gimmick loh begini. nanti gitu kan. Kebanyakan gimmick nih band nih. Bahkan sekarang mungkin ya gue gak tahu, takut sok tahu gue. Yang instan-instan tuh benar terjadi. Tapi Setuju. yang banyak yang udah berjuang lama terus viral itu yang gua ngelihat itu yang akan bertahan lama tuh. Oh iya. Iya, yang bakal Iya. Udah lama lagunya bagus, tiba-tiba satu naik. Ah, ini lama nih ya. Kalau yang belakangan tuh gue lihat tuh ada beberapa teman lah band yang lagunya naik viral. Panggungannya jadi banyak kan? Pas nonton anjing gue fales ya. Ngerti nggak sih? Hilang. Iya, kayak gue nyoba rilis satu lagu nih kita nih. Ya anjir viral bro, panggung banyak. Padahal ya emang secara mental dia di panggung belum siap. Ya. Tapi gue tidak menyalahkan itu karena itu terjadi di ada band temen gue yang udah cukup besar saat ini. Panggungnya buruk sekali bro. Tapi di tahun kedua, tahun ketiga, jadi keren. Karena mungkin belajar juga Ya, kali ya. makanya tidak bisa disalahkan juga. Jadi makanya Purwokertas tidak skeptis dengan hal-hal itulah. Maksudnya banyak yang terjadi. Ya selama semuanya demi untuk menafkahi keluarga, kenapa tidak bro? Yoi, setuju. Dan gue setuju banget lagi ketika titik lo viral belum siap tuh emang kadang bikin malu lagi gitu. Gila bro, kayak ekspektasi Iya. kita nonton kan Iya. yang viral nih. Lah begini. Kayak waktu itu gue sempat satu kali datang ke festival musik yang cukup gede nih di Jakarta gitu kan. Terus kayak nonton. Inisialnya apa tuh? Inisialnya tuh Synchronize Fest. Kalau nggak salah, iya. Berarti SF ya. Terus gue nonton satu musisi gitu yang wah ini lagunya sempet rame nih waktu itu di TikTok gitu kan, dipakai buat video-video gitu lah. Terus pas gue nonton, lucunya adalah dia even gak bisa naikin stand mic-nya. Kayak ini gimana ya cara naikin stand mic-nya, terus dia manggil krunya, ini gimana caranya gini, kayak yang weh lu sebenarnya ngeband gak sih nyet kayak gitu loh, kayak iya kan, jadi ada pertanyaan kayak yang lu kemarin bikin lagu tuh seiseng itu kah, terus pasti. iya kan, terus lo meledak, terus sekarang as a musician, tapi bener tadi 2-3 tahun selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya dia bisa menunjukkan perkembangan dirinya, bahkan akhirnya dia sekarang udah tour dengan banyak musisi keren dan wow. Ini Lo akhirnya ini sih Inisial aja musisi. nih. inisial musisinya Calat gak usah, gue jadi deg-degan. Ntar bisa nggak disensor kok? Digedein, diperjelas, eko. Wow. Tapi bener ya. iya bener, gue setuju. Alami juga ya. Iya, cuman akhirnya ketika dia bisa gue ngeliat ya dia tour bareng sama musisi-musisi yang cukup gede juga, kayak yang wah lo hebat Keren. gitu kan, keren. Dan akhirnya nggak stop bikin lagu, itu adalah bentuk tanggung jawab dia sih menurut gue as a musician ya, kayak gitu sih. Makanya tadi pertanyaan lu, Sisi bisa sukses karena viral dulu, lu setuju? Makanya gue setuju. Iya sih. Bahkan band atau penyanyi yang manggungnya jelek aja viral dulu, baru dia berkembang, berproses, tahun kedua, ketiga jadi kayak gitu. Viral tuh. Viralin gua dong. Nanti ya abis ini kita pakai semoga judul viral. clickbait. Ya boleh. Apa ya kira-kira ya? Ampli digembok. Basis Purwokertas dapat ampli. Hasil nyolong. Viral sih. Hasil nyolong band Lagu ini lain. tercipta lagu Yang belum siap Yang belum untuk siap. berada di panggung tapi panjang. Nah, panjang. Panjang. Kalau sampai nyolong ampli band lain itu Judulnya? Judulnya di deskripsi. Wih. Unik. jelasin judulnya sinopsis jatuhnya ya. Oke, buat Purwokertas nih, kita udah sampai di pertanyaan terakhir.
Ini pertanyaan yang cukup banyak sekali dipertanyakan di podcast ini ya. Tadi tuh Limit ya. komen pada komen kan ya, ini pertanyaan dari netizen. Iya, ini Parkiran. Parkiran. Nitip pertanyaan. Parkiran khusus by the way. Terima kasih Bapak security di bawah. oh yang Mas di sini Mas. Terima kasih Bapak Security. Thank you Bapak Security, nah inisialnya siapa? Warna apa siapa tadi? Mau kemana kok? Mau ke Handoko. Handoko Marwan. Dia nih bener. Oh, nggak ada ya. Gue nggak tahu. Lu enggak ada. Namanya Marwan Handoko kayaknya. Iya. Digabungin aja lah ya, digabungin aja. Arwan Handoko nama panjangnya. Iya pas gue mau parkir ke gedung kata dia mau kemana Pak? Mau ke Everest. Oh enggak gitu dong tadi kita. Apa namanya? Oh, ada paniknya ya, ada paniknya ya. Apa gitu. Everest. Media. Bapak wawancara. Iya. Wih. Gile. Masuk. Di mana Pak? Saya arahin. Hmm. Oke. Bapak yang ngisi ya? Oke, iya. Marwan Handoko. Iya. Zoom ini ya. Oke. boleh. Siap. Oke, iya. Marwan Handoko. Pas tadi Bapak belum hari tahu bener ada apa enggak ya Marwan Handoko. harapan ke depan untuk maksudnya perahu kertas Kertas, gimana ke depannya? Kalau sebagai musisi ya musisi kan berkarya. Kita pengen terus berkarya tanpa henti. Amin. Kita akan hidup untuk musik dan musik untuk hidup. Musik. Wih. Jadi timbal balik, jadi nggak cuma satu arah doang. Jadi kita buatnya tulus dan juga bisa menghidupi, apalagi sih kan menghidupi keluarga. Iya, pasti. Membuat bahagia banyak orang dan memberikan pesan-pesan yang positif untuk yang Amin. Amin. Izin bu. Sama deh. Sama. Udah gitu doang. Tadi kan kita sempat ngobrol tuh. Katanya ada biasanya tuh kalian ada Ben on Street. di Galaxy. Kita tuh. Jadi buat teman-teman yang kalau mau nonton perahu kertas langsung, Yoi. Ya, Secara jadi, live tuh. teman-teman perahu kertas tuh punya semacam movement sendiri namanya Band on Street. Itu 2 minggu sekali di Galaxy. Dicek aja Instagramnya, handphonenya mau Rajatoh. Mana? 2 minggu sekali di Galaxy. Jadi hostnya perahu kertas yang ngeband, terus juga biasanya kita ngajak 2 atau 3 band lainnya untuk jamming malam itu. Band on Street. Band on Street di Galaxy. Ya. Mas terakhir dong Mas, kasih saran atau pesan buat musisi-musisi baru supaya Silakan. tetap bertahan. Buatlah lagu yang Viral. bagus. Viral. Lagu yang bagus itu yang seperti apa sih? Pasti POV kita berbeda-beda. Beda-beda Gua punya pastinya Gue setuju. punya satu pandangan lagu bagus tuh. Lagu bagus adalah lagu yang dirilis. Seperti skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Yoi. Overthinking, jangan terlalu overthinking karena Sekarang udah percepatan tren tuh cepet banget kan nih. Dan persaingan orang rilis lagu juga ada di Music Friday kan. Tiap Jumat ada ribuan lagu rilis. Jadi kalau terlalu overthinking dan terlalu banyak perencanaan, kita akan Mandek malahan ya Mas yang nggak rilis. Jalan malah. ribuan band. Lo bayangin, Malik. album kemarin Oh iya yang Love Machine Can Fall in Love ya. Can Machine Love Fall in Love. sangat luar biasa viral kan. Parah. Mereka bahagia dengan hal itu. Iya. Iyalah. Nah, masih viral. Minggu kemarin rilis single. Iya, Jadi yang kenapa? buat soundtrack. Karena menurut gua mereka tahu sekarang kayak gitu. Hmm. Album gua viral nih. Mungkin orang yang lain akan berpikir, "Tar dulu nih nafasnya gitu." Masih panjang. Dibantai lagi ternyata Gua ya. seneng sama mereka karena single, nggak mau tahu gua single. Iya. Biar nafas. Tapi memang setuju sih Malik. Takut sok tahu ya nggak sih? Benar. Malik emang sengebut itu tapi. Makanya nyambung sama tadi dia harapan dia pengennya terus berkarya. Iya. Amin. 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 Intinya Tolong ya dibantu ya band kami ini. Maura ya. ya intinya sebenarnya nggak cuma Purwokertas, apapun jenis art yang kita gelutin, yang terbaik adalah ketika art itu jadi dan dikeluarin. Karya dirilis. Yo, betul banget.
Well, itu dia interview kita hari ini dengan Perahu Kertas. Buat Perahu Kertas, sukses selalu. Amin. Semoga bisa merilis-rilis lagu-lagu yang banyak dan keren-keren. pastinya. Amin. Semoga makin maju. Amin. Ditunggu karya-karya selanjutnya dan buat kalian yang mau kenal langsung atau berinteraksi langsung, tadi bisa di Best Band on on Street, Street. di Galaxy setiap 2 minggu sekali dan mungkin schedule ada di Instagram atau Instagram aja karena di Instagram ya. sekalinya nggak tentu kapan. Oke, bisa langsung. Instagramnya apa? Follow ya. Ya, bisa langsung cek di Instagram ya. Sini ya. Sini Sini semuanya. semuanya. Satu layar lah. Di komen juga nanti kita pin sendiri pokoknya. Kalau Perahu Kertas sosial medianya Perahu Kertas semua. Perahu Kertas semua ya. Pakai Oke. semua. Enggak. Perahu kertas semua gitu. Halo ya. Perahu kertas semua. Silakan di follow, didengerin lagunya, ditonton musik videonya dan lain-lainnya semuanya. Pokoknya support selalu Perahu Kertas untuk bisa menjadi band yang pastinya bertengger di papan atas belantika musik Indonesia. Wih. Well, jangan lupa untuk penonton semua like, comment, subscribe dan juga nyalain lonceng biar tahu konten terbaru kita nantinya. Terus juga mungkin tulis di kolom komentar kalau kalian punya request kita mau ngobrolin apa dan sama siapa. Thank you banget Perahu Kertas untuk hari ini udah datang. Thank you Mas Ardi, Mas Chandra, sukses selalu. Pepe. Well, bye everyone. Bye.